Selamat siang teman-teman semuanya, Salve, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi. Perkenalkan, kami ingin membahas tentang sejarah gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang. Nah, kami di sini dari kelompok 9. Namun sebelum itu, perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Marsulan Oktapika Yosia dan teman-teman saya. Serafina Enggar, saya Sinta, saya Werif. Nah, di sini kami akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu ya, akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang tentang gereja Santo Fidelis Ambawang. Nah, gereja itu merupakan tempat untuk kita meneguhkan iman akan Yesus Kristus, di mana kita berdoa, bersyukur, serta menghormati Tuhan di dalam gereja dengan bentuk perayaan-perayaan seperti Ekaristi yang wajib kita jalankan sebagai bentuk akan iman Kristiani. Oleh karena itu, gereja juga memberikan kita tentang sejarah-sejarah yang telah ada, dan juga dengan sejarah itu kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan gereja dari dulu hingga sekarang ini. Dan maka dari itu, dengan melihat sejarah-sejarah pada gereja Santo Fidelis Ambawang ini, kita bisa melihat pedoman belajar bagi kita untuk mengimani serta memupuk iman akan Yesus Kristus di dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kita telah mendengar penjelasan dari teman saya itu latar belakang. Nah, kita akan membahas selanjutnya lagi yang akan saya bacakan sendiri. Nah, sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia tidak lepas dari misi perdagangan bangsa Barat yang datang ke Indonesia dan menemukan banyak rempah-rempah serta kekayaan alam lainnya. Nah, selain untuk perdagangan ataupun misi lainnya, yaitu penyebaran iman Kristiani, setelah terjadi penyerahan wilayah pelayanan Borneo dari Ordo Yesuit kepada Ordo Kapusin atau ONFKAP. Nah, pada tahun 1905 terjadi titik balik perkembangan gereja Katolik di Kalimantan Barat. Suasana dramatis terjadi di Tilburg. Nah, pada 16 September 1945. Nah, sejarah gereja Katolik Santo Fidelis. Nah, di sini ada pada tahun 1 Oktober 1577 sampai 24 April 1622, seorang biarawan martir dan santo. Nah, semasa mudanya ia suka bergaul dan mengunjungi orang-orang sakit dan juga miskin. Ia rajin berdoa dan sering berlutut di depan altar hingga berjam-jam. Ia melanjutkan di Universitas Freiburg. Nah, di sini ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum gereja dan juga sipil. Semenjak itu ia mulai berkarya di bidang hukum. Nah, di Swiss, Fidelis menghadapi banyak tantangan dari kaum Calvinis, yaitu salah satu aliran Protestan yang katanya mereformasikan dirinya dari Katolik dulu. Nah, dalam pelayanan kepada orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran Calvinis atau Calvinisme, Calvinis mencoba membunuhnya tetapi tidak berhasil karena tembakannya pada saat itu meleset. Nah, kesempatan yang baik tiba ketika para Calvinis itu menghadangnya di jalan. Ia dipaksa untuk menyangkal iman Katolik, tetapi dengan perkasa ia menjawab, "Aku datang ke sini untuk memberikan terang kepadamu dan bukan untuk menerima kesesatanmu. Aku tidak takut mati." Dan sekali ia disergap dan dibunuh pada tahun 1622. Nah, baik teman-teman semuanya, sejarah gereja Santo Fidelis akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Silakan, Sinta. Oke, kita lanjut sejarah gereja Santo Fidelis. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang berdiri pada tahun 1976. Namun, telah mendapat pelayanan pastoral oleh para misionaris Kapusin OFF. Jauh sebelum paroki didirikan, tercatat para misionaris menjanjikan kakinya di Sungai Ambawang pada tahun 1930. Mereka pertama kali mendatangani daerah Bengkar ke jalur kanan, kemudian ke daerah Retok, jalur kiri, dan barulah mereka menyasar ke jalur tengah Sungai Ambawang. Yang selanjutnya, di jalur tengah Sungai Ambawang, para misionaris singgah di daerah Korek dan menjadikan daerah ini sebagai pusat penyebaran agama Katolik di Sungai Ambawang. Untuk mempermudah pelayanan pada tahun 1932,
Mereka mendirikan sekolah yang diberi nama SD Subsidi Liga, sekarang menjadi SMA Katolik Tolino di daerah Korek, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat ibadah, dan pada tahun 1940 mendirikan sekolah yang diberi nama SD Subsidi Pancorbo, sekarang menjadi SD 18 Sungai Ambawang di Desa Pancorbo. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Werip, silakan. Baiklah, di sini ada Gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang, merupakan paroki dari Gereja Katolik Roma di Keuskupan Agung Pontianak yang meliputi 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B. Dan 1 Kecamatan Santo Fidelis Sungai Ambawang meliputi pusat paroki yang terdiri dari 7 lingkungan dan 6 wilayah yang terdiri dari 34 stasi dengan jumlah umat berkisaran 22.000 jiwa. Umat di paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang didominasi oleh suku Dayak Kanayan dan sisanya Tionghoa, Jawa, Flores, dan Batak. Gereja Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang, tepatnya di Trans Kalimantan nomor kilometer 29 nomor 01 Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Gereja pusat Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang mempunyai ciri khas lokal di bagian depan, dan gereja terdapat tempayan besar yang disebut tajau oleh masyarakat Dayak. Tempayan ini menjadi kedudukan bagi patung Santo Fidelis. Sementara di bagian kanan gereja terdapat menara lonceng dengan motif khas Dayak. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Serafina Enggar. Kami silakan. Di bagian dalam gereja terdapat motif khas Tionghoa yang ingin disampaikan dari penggunaan ciri khas lokal ini adalah tidak membeda-bedakan suku atau bangsa. Setiap suku dan bangsa dihormati dan dihargai. Sementara untuk pemasangan patung Santo Fidelis juga mengenai riwayat hidup orang kudus, maka semangat diharapkan turut merasuki umat Katolik. Uskup Agung Pontianak MRG Agustinus Agus dalam kunjungannya turut membantu umat untuk meletakkan patung Santo Fidelis ini yang merupakan pelindung bagi paroki tersebut. Baiklah, selanjutnya tempayan tersebut ditempatkan di atas salib. Menurut Uskup Agustinus Agus, hal itu melambangkan kekuatan iman Katolik yang menjadi dasar bagi umat. Nah, pemasangan patung Santo Fidelis ini menandakan tahap terakhir dalam pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, yang direncanakan akan diresmikan pada tanggal 6 April 2024. Nah, Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang merupakan paroki gereja Katolik yang di Keuskupan Agung Pontianak yang meliputi 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B, dan 1 kecamatan di Kabupaten Landak, yaitu Kecamatan Sebangki yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kami untuk masalah penjelasan yang masih kurang, dan juga ada kata-kata kami yang pengucapan yang masih salah, pelafalannya, dan juga kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami minta maaf karena kita sebagai manusia juga masih belajar. Itu juga dengan kami sebagai mahasiswa, kami masih belajar, jadi pengalaman dan juga pengetahuan kami masih terbatas. Jadi kami hanya dapat mempresentasikan apa yang kami dapat dari internet dan juga observasi sebagai wawancara. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.